Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Anak-anakku, kita bertemu kembali di pembelajaran seni budaya kelas 8 semester genap di bab 7 teknik dasar pantomim. Bagaimana kabarnya? Sehat walafiat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Berdoa mulai. Selesai. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kalian pernah tahu gambar apa ini? Iya, gambar orang sedang melakukan pantomim. Kalian pernah melakukan pantomim? Iya. Berbicara mengenai pantomim, tidak bisa lepas dari satu nama, yaitu Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, tokoh pantomim yang terkenal dari Amerika, yang mempopulerkan pantomim lewat film bisunya. Dengan gerak-gerik, riasan wajah, kostum, dan karakter lucu, tokoh Chaplin menjadi inspirasi dan acuan para pemain pantomim dalam melakukan penampilan pantomim. Kekuatan utama dari gerak-gerik pantomim adalah gerakan imajinatif atau gerak peniruan. Seolah-olah sedang memegang benda, meskipun bendanya tidak ada. Seolah-olah ada di suatu tempat yang ramai, meskipun sedang sendiri. Gerakan-gerakan yang menggambarkan sesuatu peristiwa harus diyakini benar, seolah-olah peristiwanya nyata. Kalau di Indonesia, kita kenal dengan Jemek Supardi, Septian Dwi Cahyo. Ada yang kenal? Ingin menjadi seorang mimer? Seorang pantomim? Ikuti pembelajaran sampai habis. Kompetensi dasar 3.1 Memahami konsep, teknik, dan prosedur dasar seni peran sesuai kaidah pementasan pantomim. Peta kompetensi pembelajaran. Teknik dasar pantomim. Ada pantomim tunggal, ada pantomim berpasangan, ada pantomim kelompok. Setelah mempelajari bab 7, siswa diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi berbagai teknik dasar pantomim. 2. Mendeskripsikan teknik dasar bermain pantomim. 3. Mendeskripsikan bentuk penampilan pantomim. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 1. Pendahuluan. 2. Mengamati gambar. 3. Konsep pantomim. 4. Teknik dasar dan bentuk penampilan pantomim. 5. Mengerjakan tugas-tugas dan mengumpulkan melalui telegram. A. Pengertian pantomim. Pantomim adalah pertunjukan teater tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak-gerak dan ekspresi wajah,
biasanya diiringi musik. Jadi ada musik penyertanya. Pantomim dalam bahasa Latin pantomimus. Artinya meniru segala sesuatu, merupakan suatu pertunjukan teater yang menggunakan tubuh dalam bentuk ekspresi wajah atau gerak tubuh sebagai dialog. Pertunjukan pantomim biasanya bersifat lucu, humoris, dan menghibur. Juga gerakannya komikal, yaitu gerakan lucu. B. Teknik dasar bermain pantomim. Banyak teknik dan metode latihan yang bisa menjadikan seseorang menjadi pemain pantomim yang baik. Secara garis besar, ada 2 latihan yang harus dikuasai untuk dapat berpantomim dengan baik, yaitu latihan olah tubuh dan latihan ekspresi wajah. Kedua latihan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berimajinasi secara kreatif. 1. Latihan olah tubuh, yaitu pelenturan tubuh atau stretching, pemanasan, dan pendinginan. Tahap pelenturan dilakukan dengan melenturkan seluruh persendian tubuh dan peregangan urat-urat sendi dari mulai kaki, pinggang, pinggul, tangan, bahu, dan sekitar kepala. B. Teknik dasar bermain pantomim. Latihan olah tubuh yang ke-1, bagian kepala. Lakukan gerakan kepala ke kiri ke kanan, ke depan ke belakang, secara teratur, pelan-pelan, dan berulang. Setelah itu, lakukan gerakan memutar kepala secara penuh, kemudian berganti arah sebaliknya. Lakukan secara berulang sampai dirasakan cukup efek yang akan terasa ringan otot bagian kepala. B. Teknik dasar bermain pantomim. Latihan menggerakkan kepala dan melenturkan ekspresi wajah. Wajah sedih, senang. Kalian perhatikan gambarnya. Latihan menggerakkan leher dan melenturkan rongga mulut. Jadi sambil teriak begitu, A, I, U, E, O. Latihan menggerakkan kepala, ekspresi wajah, dan melenturkan dagu. Nah, kalian perhatikan contoh gambarnya. B. Teknik dasar bermain pantomim. Latihan olah tubuh yang kedua, bagian tangan. Latihan pada tangan ditujukan untuk mengolah persendian, kekuatan otot, dan kelenturan otot tangan. Pengolahan gerak tangan lebih variasi karena dapat dilakukan ke segala arah. Latihan tangan dapat dilakukan lurus ke atas, ke samping, ke depan, memutar telapak tangan, melentikan jari-jari tangan, serta gerakan lainnya. B. Teknik dasar bermain pantomim. Contoh latihan yang menggunakan tangan. Latihan pengolahan tangan dengan imajinasi menempelkan tangan pada cermin
dalam posisi depan. Kalian perhatikan contoh gambarnya. Latihan pengolahan tangan dengan imajinasi menempelkan tangan pada cermin dalam posisi samping kiri. Kalian perhatikan contoh gambarnya. B. Teknik dasar bermain pantomim. Contoh latihan menggunakan tangan. Latihan pengolahan tangan dengan imajinasi menempelkan tangan pada cermin dalam posisi atas dan bawah. Nah, kalian perhatikan gerakan tangannya. Latihan pengolahan tangan dengan imajinasi menempelkan tangan pada cermin dalam posisi samping kanan. Jadi tadi yang contoh arah tangan ke samping kiri, sekarang posisi samping kanan. B. Teknik dasar bermain pantomim. Latihan olah tubuh yang ketiga, yaitu bagian badan. Latihan pada bagian badan meliputi bagian perut, dada, dan punggung. Yang dilakukan pada bagian badan ini dapat dilakukan dengan menggerakkan dan melenturkan badan ke depan dengan membungkuk dan ke belakang dengan menekuk pada bagian perut sehingga tubuh melengkung ke belakang. Kalian perhatikan contoh gambar gerakannya. B. Teknik dasar bermain pantomim. Latihan olah tubuh yang keempat, yaitu bagian pinggul. Pada bagian pinggul, gerakan tubuh dapat dilakukan ke samping, ke depan, dan membungkuk. Rasakan bagian-bagian torsomu menjadi berat atau menjadi ringan. Rasakan pergerakan bagian pinggul dan torsomu menjadi bisa bergerak bebas. Nah, kalian amati gambarnya, menggerakkan pinggul ke samping, ke depan. B. Teknik dasar bermain pantomim. Masih di latihan olah tubuh yang kelima, yaitu bagian kaki. Kaki memiliki peran penting. Kekuatan kaki perlu dilatih, sehingga kita dapat tetap tegak berdiri di atas panggung. Berdiri di atas satu kaki merupakan salah satu latihan keseimbangan tubuh. Nah, kalian amati gambarnya. Tumpuannya kebanyakan satu kaki. Dua, bentuk penampilan pantomim dikelompokkan sesuai dengan jumlah pemain yang tampil. 1. Pantomim tunggal. Pertunjukan pantomim tunggal dimainkan oleh satu orang pemain. Biasanya, tema dan adegan yang ditampilkan berupa permasalahan yang dihadapi oleh seseorang dalam berbagai kondisi. Contoh, seorang yang sedang berada di jalanan, bingung mau nyebrang jalan, kemudian hujan dan angin datang. Nah, kalian amati, jadi pantomim tunggal, pertunjukan pantomim yang dimainkan oleh satu orang pemain. 2. Pantomim berpasangan.
Bentuk penampilan pantomim berpasangan dimainkan oleh 2 orang atau berpasangan. Tema dan adegan yang bisa ditampilkan tentunya keunikan dari 2 orang yang saling merespon gerak-gerak yang lucu. Nah, kalian perhatikan contoh gambarnya. Ini sedang tarik-menarik. Tiga, bentuk penampilan pantomim kelompok. Bentuk pantomim kelompok dilakukan oleh lebih dari 2 orang atau secara kelompok. Gerak-gerak pantomim secara kelompok dapat dibuat adegan seperti menirukan gerakan sekelompok bebek yang sedang digembala petani. Adegan di sebuah pasar yang ramai dengan berbagai macam aktivitas, bisa juga mencari aktivitas-aktivitas yang menarik lainnya. Nah, kalian perhatikan. Jadi, bentuk penampilan pantomim kelompok, pemainnya lebih dari 2 pemain. C. Uji kompetensi. 1. Jelaskan konsep pantomim. 2. Apa yang harus dipersiapkan sebelum kita bermain pantomim? Kalian beri penjelasan. 3. Secara garis besar, ada 2 latihan yang harus dikuasai untuk dapat berpantomim dengan baik. Apakah 2 latihan itu? 4. Bagaimana bentuk penampilan gambar pantomim ini? Di gambar 1, ini yang di gambar 2. Jadi yang ditanyakan apa? Bentuk penampilannya. Demikian materi pembelajaran teknik dasar pantomim kali ini. Apabila kalian punya informasi atau pengetahuan teknik dasar pantomim yang lainnya, bisa kalian tulis di komen atau dikirim lewat WA atau Telegram. Jangan lupa untuk mengerjakan uji kompetensinya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.